Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, hari ini Ibu akan mengulangi kembali bagaimana tentang materi persamaan kuadrat. Kemarin Ananda telah membuat latihan tentang persamaan kuadrat dan Ibu telah melihat beberapa kesalahan dari Ananda yang hampir sama dan mirip tentunya dengan teman yang lain. Nah, agar Anda lebih paham lagi, Ibu ulangi kembali apa itu tentang persamaan kuadrat. Yang pertama yang harus diketahui adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum ini disebut juga dengan rumus. Nah, apa rumus dari persamaan kuadrat itu? Yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? A pada X kuadrat itu harus ada. Jika A-nya tidak ada, maka AX kuadrat ini akan hilang. Kalau hilang AX kuadrat ini, berarti dia akan menjadi persamaan linear biasa yang terdiri dari BX ditambah C. Syarat dari persamaan kuadrat sendiri adalah, yaitu yang pertama, variabelnya adalah X, di mana X mempunyai pangkat tertingginya yaitu 2 dan dia wajib ada. Artinya apa di sini? Artinya pada persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, AX kuadrat ini wajib ada. Kalau BX dan C bagaimana, Bu? Nah, kalau BX dan C ini dia boleh hilang. Boleh BX yang hilang atau boleh C yang hilang. Nah, itu pertama dipahami dulu untuk konsep dari bentuk umum persamaan kuadrat. Diingat kembali bahwa yang pertama variabelnya harus X, dan X itu harus pangkat tertinggi 2, tidak boleh 3, 4, 5, ataupun 1, dan pangkat 2 itu harus ada. Nah, untuk memahami bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat, kita lihat contoh. Nah, ini contoh yang pertama, 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Nah, ini sama dengan bentuk umumnya. Ini gampang sekali anak-anak isi. Nah, dapat dibuat berarti 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Maka dapat dilihat di sini bahwa ini hampir serupa dengan bentuk umum yang di atas ini. Ya kan? Nah, A-nya adalah di 3. Ingat, A berada di depan x kuadrat. Nilai B berada di depan x dan C ini adalah angka tanpa variabel x kuadrat dan x. Nah, kita isi berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2 karena di depan X. Kemudian C-nya adalah 7. Nah, ini paling gampang sekali ya Nanda ya. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Soalnya adalah 2X dikali dengan buka kurung X dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang Anda lakukan adalah yang pertama kita periksa apakah ini semua merupakan persamaan kuadrat apa bukan. Kalau persamaan kuadrat tadi, dia harus bentuk ini. AX kuadrat tambah BX ditambah C. Harus seperti ini dia. Atau AX kuadrat nggak pakai BX, cuman C saja. Atau AX kuadrat pakai BX, tidak pakai C. Dan yang penting yang adalah dia harus ada AX kuadratnya. Nah, kalau ini bagaimana Ibu? Nah, kalau ini kita kerjakan, terlebih dahulu kita sederhanakan. Karena ini ada tanda kali, maka Anda harus mengali dia secara adil. Kalikan 2X ke X, kemudian kalikan juga 2x ke min 5. Artinya apa? Kita akan membuka kurungnya. Nah, maka sekarang kita kalikan satu per satu. Berarti 2x dikali x adalah 2x kuadrat karena x-nya ada 2. Kemudian 2x dikali min 5. Berarti tinggal nyusun saja, minnya kita tulis, kemudian 2 dikali 5, 10, tinggal masuk X, berarti min 10X. Jadi 2X dikali min 5 adalah min 10X. Apakah angka ini kita kalikan juga ketiga? Nah, jawabnya adalah tidak. Kenapa Ibu? Karena di sini ada tanda sama dengan. Ini mengatakan bahwa kita mempunyai dua buah ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau ada ruas kiri dan ruas kanan, berarti ini kan telah selesai kita kalikan, maka kita tutup sama dengan 3. Nah, kalau ini bagaimana Ibu? Kita jadikan salah satu ruas itu harus 0. Boleh kamu membuat ruas kiri, angka di ruas kiri ini pindah ke kanan. Ini kanan ya, di sebelah sama dengan, atau angka yang di ruas kanan, berarti 3, dia pindah ke kiri. Nah, dia itu, kalau tidak pindah ke kanan, dia pindah ke kiri.
Nah, asalkan dia apa, Bu? Menjadi persamaan kuadrat ini. AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, lebih baik kalau memindah-mindahkan itu, usahakan A-nya atau pada X kuadrat itu positif. Artinya, kalau kamu pindahkan bagian kiri ke kanan, maka AX kuadrat menjadi negatif. Karena positif kalau pindah dia menjadi negatif. Jadi, lebih baik angka 3 yang kita pindahkan, yaitu yang di ruas kiri ke ruas kanan. Kita pindahkan, berarti 2x kuadrat dikurang 10x 3 dari ruas kanan kalau pindah menjadi min 3 sama dengan 0. Nah, apakah ini telah menjadi persamaan kuadrat? Jawabnya adalah iya, karena ada AX kuadrat. Baru kita bisa menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C-nya. Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya adalah min 10. Nilai C-nya adalah min 3. Apakah Anda paham? Nah, kalau sudah paham, kita masuk contoh yang ketiga. Soalnya yang adalah X kurang 2. Ibu pakai kurung ya, tutup kurung, dikali dengan X ditambah 3. Kita tutup kurung, kita pakai kurung keduanya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita juga akan periksa apakah dia persamaan kuadrat atau bukan. Jangan kita langsung mencap ini bukan persamaan kuadrat, karena tidak ada kuadrat di sini. Nah, ini salah ya anak-anak ya. Kalau ada kurung seperti ini, langkahnya adalah kita buka kurungnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuka kurungnya, Bu? Nah, kita kalikan secara adil sama dengan bentuk yang pertama ini. Pada yang kedua, nah kita kalikan secara adil. X dikali X nanti, kemudian yang di depan ini ya, X dikali 3. Nah, setelah selesai yang pertama ini kalikan, kita lanjut yang kedua. Min 2 dikali X, kemudian min 2 dikali dengan 3. Nah, itu yang dikatakan dengan perkalian secara adil. Mari kita kalikan sama-sama. X dikali X berarti adalah X kuadrat. Kemudian X dikali 3, ini positif ya, maka kita tinggal menyusun ditambah 3X. Kemudian min 2 dikali X berarti min 2X. Lalu min 2 dikali positif 3, maka hasilnya adalah min 6. Karena negatif kali positif itu negatif, 2 dikali 3 itu 6. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa langkahnya? Kita lihat, apakah ini sudah persamaan kuadrat? Nah, ini sudah persamaan kuadrat tapi belum sederhana. Artinya apa? Ada variabel BX yang kembar, yaitu 3 dan min 2. Kalau ada variabel X lebih dari 1, maka kita wajib sederhanakan. Bagaimana sederhanakan? Cuma nama-nama biasa. Maka ini menjadi X kuadrat 3X ini positif ya, 3X dikurang 2X, maka jawabannya adalah 1X atau X saja. Kemudian ini tidak ada angka yang lain yang harus kita tambahkan, maka langsung kita susun min 6. Nah, kalau setelah ini jadi ini, artinya apa? Ini telah menjadi persamaan kuadrat bentuk umum tadi, yang X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini akan gampang kita tentukan siapa nilai A. Berarti nilai A-nya adalah 1. Dan tidak ada angka di depan X kuadrat, itu dinyatakan dengan angka 1. Kemudian nilai B-nya adalah 1. Nilai C-nya adalah min 6. Ibu harap Anda paham. Nah, ini contoh kita ya. Kemudian Ibu lanjutkan untuk persamaan berikutnya. Untuk contoh keempat. Soal berikutnya adalah 2x kuadrat kurang 2x kuadrat, sama dengan 5x ditambah 7. Nah, kalau ini bagaimana? Ini hampir serupa ya dengan nomor 2. Artinya apa? Ada ruas kanan yaitu 2x kuadrat, ada ruas kiri yaitu 5x ditambah 7. Maka kita harus memindahkan salah satu. Boleh kita pindahkan ruas kanan ke kiri atau ruas kiri ini ke kanan. Ya, ingat batasnya adalah sama dengan. Tadi kan sudah Ibu bilang bahwa usahakan adalah AX kuadrat kita bernilai positif. Kita lihat apakah AX kuadrat kita bernilai positif. Nah, jawabnya adalah iya, karena 2 bernilai positif. 2 terletak di depan X kuadrat. Nah, inilah dinamakan dengan AX kuadrat. Artinya yang sebelah kanan, ruas kanan ini 5X ditambah 7 kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti kita buat dulu yang punya rumah. 2x kuadrat
Nah, ini 5X kalau pindah menjadi min 5X karena dia bernilai positif. Positif 7 kalau pindah menjadi min 7. Kalau semuanya telah pindah, maka ruas kanan kita menjadi 0. Dia akan menjadi 0. Bisa dipahami itu? Nah, ini kembali lagi kepada bentuk umum biasa. Nah, sekarang Anda pasti sudah bisa menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Kalau kita isi 2, kalau B-nya adalah min 5, kalau C-nya adalah min 7. Bisa dipahami itu? Jadi apapun bentuknya, kalau ada ruas kiri dan ruas kanan, kalau dia memakai kurung, maka kurungnya harus kita buka dengan cara mengalihkan seperti ini. Kalau ada angka di ruas kiri dan ruas kanan, kita pindahkan salah satunya. Yang penting AX kuadrat kita berbentuk positif. Bisa dipahami itu? Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini soal nomor 5. X kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 dikali buka kurung min X dikurang 4 tutup kurung. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengerjakan? Atau mau dicoba silahkan. Atau Ibu bahas dulu. Nah, caranya sama, berarti ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ingat, kalau pakai kurung, apa yang kita lakukan? Kita kalikan dia, kita buka kurungnya. Maka kita kalikan angka 3 ke dalam. Nah, kita kalikan, kita selesaikan ya. Berarti salin lagi ini, X kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 dikali min X itu min 3X. 3 dikali min 4 berarti min 12. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Berarti ada 2 buah ruas. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 2 lagi. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Berarti apa? Kita pindahkan salah satu. Nah, salah satunya kita pindahkan. Apakah angka di ruas kanan pindah ke kiri atau angka di ruas kiri pindah ke kanan? Ingat, usahakan X kuadratnya harus positif. Maka yang pindah itu lebih baik yang kiri ke kanan karena ini sudah positif. Nah, kita pindahkan. Kita salin lagi X kuadrat tambah 2, jadi yang punya rumah kita buat terlebih dahulu. Kemudian min 3X kalau pindah ke ruas kiri menjadi tambah 3X. Paham? Nah, karena dia negatif, kalau pindah jadi positif. Kemudian negatif 12 kita pindahkan ke kiri menjadi positif 12. Berarti kalau sudah pindah semua, maka ruas kanan kita menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kita kerjakan? Kita lihat, apakah ada yang kembar? Apakah nilai A? Apakah nilai B pada variabel X? Atau nilai pada C? Nah, kita lihat X kuadratnya sendiri, variabel X sendiri. Nah, yang kembar itu adalah ada angka, 2 buah angka, yaitu nilai C-nya. Kalau seperti ini, maka kita sederhanakan juga. Nah, jawabannya X kuadrat, kita susun ya, karena rumus kita adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C bentuk umumnya, maka kita susun. Kita usahakan X kuadrat ditambah 3X, ya 3X, kemudian 2 ditambah 12, maka menjadi tambah 14. Nah, kalau seperti ini sudah gampang sekali Ananda. Kita akan menentukan, sama dengan 0 ya, siapa nilai A-nya, siapa nilai B, dan siapa nilai C. Maka A-nya adalah 1 karena angka di depan variabel X kuadratnya tidak ada, itu adalah 1 ini ya. Kemudian B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 14. Nah, Ibu harap contoh-contoh yang Ibu buatkan ini dari nomor 1 sampai nomor 5 Ananda paham dan dapat dimengerti. Sebagai latihannya, Ibu kasih contoh latihannya 1 soal saja, silakan dikerjakan di latihan. Kemudian kita akan lanjut untuk materi berikutnya.